Pada suatu hari yang cerah, di sebuah sekolah yang sederhana, di tempat itu, belajar masih dianggap sukses ketika buku penuh dengan coretan. Meski kadang membuat kepala dipenuhi dengan kebingungan, dan pertanyaan perlahan mengendap dalam diam, menunggu suatu saat untuk benar-benar bisa dipahami. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Hari ini kita akan belajar IPA. Tujuan pembelajaran kita sederhana. Kalian menguasai materi dan siap menghadapi ulangan. Gua harap semua fokus. Buka buku halaman 45. Materi hari ini fotosintesis. Siapa yang bisa membaca definisinya? Saya, Bu. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Bagus, Siti. Ayo, cepat dihafalkan. Besok keluar di ulangan. Bu, fotosintesis itu maksudnya apa ya? Udah, gak usah banyak tanya. Cepat hafalkan. Aku hafal, tapi kalau disuruh jelasin otakku loading, Bu. Diam. Sudah, kalian lakukan saja yang Ibu perintah. Di kelas itu, anak-anak belajar untuk menghafal. Namun, mereka lupa bagaimana caranya berpikir. Ya, istirahat. Jangan dorong-dorong dong. Siti, kok kamu bengong? Ikut temen-temen yuk. Siti, kenapa kamu cemberut? Ih, Andi, jangan gitu dong. Kalian, Udah.
jangan ribut. Ayo kita dudukkan aja. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari goyang jangan kelewat. Kambedean sama saktiku, wali nona muda, kawan sama pakari. Dong bilang nona mau gue sampai, pizza sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, patah sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, pizza sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, patah sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, pizza sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, patah sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, pizza sayangnya. Dong bilang nona mau gue Joyful learning. Joyful learning. Joyful learning. Selamat siang anak-anak. Ayo segera kembali ke tempat duduk, ke tempatnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar IPA anak-anak, melanjutkan materi dari Ibu Maya. Tapi hari ini kita langsung praktek ya anak-anak. Ayo kita belajar keluar kelas. Meaningful learning. Meaningful learning. Meaningful learning. Kamu itu gimana, Pak Arif? Pak Arif, ini buang waktu. Lebih cepat suruh mereka menghafal. Di halaman 45. Padahal saya sudah menyusun pembelajaran seperti ini. Materi sudah jelas. Kenapa tiba-tiba kamu ubah? Bu, hafalan untuk anak-anak itu memang sangat penting. Tapi tidak semua siswa yang hafal itu paham, Bu. Pak, saya juga tahu metode itu. Saya juga pernah ikut pelatihan. Tapi jujur saja, saya kurang srek kalau diterapkan seperti ini. Saya paham, Bu. Karena itu, saya tidak melepas mereka begitu saja. Maaf, Bu, kalau saya lancang. Saya hanya menerapkan pembelajaran deep learning. Saya tetap membimbing, hanya memberi ruang agar mereka berpikir lebih dalam. Dan mereka juga terlihat sangat menikmati prosesnya. Aku hafal halaman 45, Bu, tapi tanamannya tetap mati. Mindful learning. Mindful learning. Mindful learning. Kalau kalian benar bisa belajar dengan cara itu, coba buktikan. Ayo Bu, lihat sendiri, belajar bisa menyenangkan. Dia pikir, dia yang paling hebat, merasa paling jago, dan paling dahsyat. Dia memang jago. Ayo jago. Dia memang dahsyat.
Ibu kira mengajar itu soal hafalan. Ternyata mengajar itu memberi ruang untuk berpikir. Hari ini ibu belajar dari kalian. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Hari itu, anak-anak tidak hanya belajar untuk menghafal materi IPA saja, namun mereka belajar untuk memahaminya. Mereka bisa belajar untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan mereka menyimpulkannya sendiri. Belajar yang seperti inilah yang masuk ke kepala, turun ke hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan belajar mendalam. Belajar bukan untuk ujian semata, tetapi untuk menjadi manusia yang terus mau belajar. Sekian persembahan dari kami.